Sultra memberikan tanggapan terkait insiden dugaan kekerasan seorang dosen terhadap mahasiswa. Kasus ini mencuat setelah rekaman kamera closed circuit television (CCTV). Peristiwa tersebut beredar luas di masyarakat. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Yusuf, mengatakan pihak kampus telah mengambil langkah awal sesuai arahan Rektor. Ia menyebut sudah memfasilitasi mediasi serta mengumpulkan informasi dari dosen maupun mahasiswa yang terlibat, dengan keterangan diambil secara terpisah. Viral di media sosial rekaman CCTV seorang oknum dosen di Buleleng, Bali berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Kasus dosen pukul mahasiswa di Bulukumba meredam. Oknum wartawan diduga terima uang damai. Masih ingat kasus penganiayaan yang melibatkan mahasiswa berinisial HKM dan oknum dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bulukumba? Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Reskrim Polres Bulukumba. Lebih lanjut, terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus penganiayaan tersebut diketahui berakhir secara damai. Terungkap bahwa ada oknum wartawan berinisial HR sebagai pengatur uang damai. Berdasarkan informasi Sosial ulah seorang dosen di Universitas Nias yang melempar skripsi sampai membuat mahasiswa emosi. Aksi dosen itu pun sontak membuat mahasiswa itu emosi sampai menggebrak meja dosen. Peristiwa itu terjadi di gedung program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias, Sumatera Utara, pada Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025, lalu. Tampak sejumlah mahasiswa mendatangi dosen dan cekcok hingga berujung emosi. Sementara video dosen lempar skripsi mulai jadi perbincangan setelah diunggah akun TikTok @delaukaris pada Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Pada awal rekaman terlihat sejumlah mahasiswa laki-laki tampak mendatangi meja dosennya. Dosen wanita kemudian membuang skripsi mahasiswanya ke lantai. Melihat itu, anak didik sang dosen tidak terima. "Kenapa dibuang ibu?" tanya seorang mahasiswa. Mahasiswa lain turut emosi dan menanyakan hal serupa. Kondisi semakin memanas, bahkan membuat seorang mahasiswa tampak menggebrak meja. Mahasiswa dengan lantang mempertanyakan. Dosen berstatus pegawai negeri sipil di kampus tersebut diduga melakukan perbuatan tak terpuji kepada mahasiswa. Hal itu pun diadukan ke Satgas PPKPT yang diproses dengan permintaan pemberhentian sementara kepada pihak rektorat. Humas Universitas Siliwangi, Dedi, menerangkan pihaknya mendapat informasi terkait hal tersebut setelah dilakukan penyerahan keputusan penonaktifan. Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, Arwan Nur Ramadan, klarifikasi soal dirinya diduga melakukan kekerasan ke mahasiswa. Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024 di area kampus. Tampak dalam video yang beredar, memperlihatkan seorang laki-laki mencekik mahasiswa viral di media sosial X. Dosen tersebut bernama Arwan Nur Ramadan, dosen Departemen Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNY. Tampak sekilas dalam video. Dia mencekik seorang mahasiswa saat sekelompok mahasiswa mengenakan jas alma mater berorasi di masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
Teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita sedang menghadapi krisis. Video ini sudah viral di semua platform. Tekanan untuk bertindak sangat besar. Ini momentum emas, Ferry. Kita harus langsung gerak. Besok pagi, kita gelar aksi demo di rektorat. Buat pernyataan sikap keras, tuntut dosen itu dipecat. Media akan meliputi, kita akan dapat perhatian publik yang besar. Tunggu dulu Ais, kita sudah verifikasi faktanya sepenuhnya. Video ini durasinya cuma 15 detik loh. Konteks sebelum dan sesudahnya apa? Siapa mahasiswanya? Apa yang dibicarakan? Jangan sampai kita jadi penyebar hoak loh. Ana benar juga, tapi kalau kita lambat, kita akan dibilang tidak responsif. Pendapat publik sudah terbentuk, lebih baik kita ikut arus sambil melakukan verifikasi. Posting dulu pernyataan kecaman keras tanpa menyebut nama, tapi cukup membuat orang paham. Saya tidak setuju. Menuduh tanpa bukti yang jelas itu fitnah. Prinsip keadilan itu harus ditegakkan, baik untuk korban maupun bagi sang dosen. Kita harus mencari kebenaran, bukan hanya sensasi. Semua punya poin yang valid, tapi mari kita tarik napas dulu. Ferry, apa ada upaya dari pihak kampus? Rektorat meminta waktu 3 hari untuk investigasi. Mereka meminta kita tidak terburu-buru. 3 hari? Itu terlalu lama. Di dunia digital, 3 jam saja sudah ketinggalan kereta. Kredibilitas kita sebagai BEM yang vokal akan dipertanyakan. Teman-teman, mari kita urutkan masalahnya. Kita punya 2 kepentingan. Yang pertama, kita harus melindungi mahasiswa dari perlakuan tidak pantas. Yang kedua ini kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak gegabah menuduh. Benar, Ais? Iya, tapi... Dan Ana, Iza, menginginkan kita berdiri di atas fakta yang kuat. Betul? Tepat sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi semua prinsip itu? Demo besar-besaran sekarang terlihat seperti main hakim sendiri. Diam saja berarti mengabaikan potensi ketidakadilan. Pendapatmu, Akmal? Kita akan melakukan langkah paralel sekarang. Ana, kita harus membentuk tim investigasi yang kecil tapi solid. Wawancarai mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Cari rekaman lengkapnya. Untuk Ais, kita tetap gunakan media, tapi dengan narasi yang berbeda. Kita tidak boleh menuduh, tapi menyuarakan tentang keprihatinan mendalam dan mendesak investigasi yang transparan dan cepat. Ini menunjukkan bahwa kita itu peduli, tapi kita itu tetap rasional. Ide bagus, kita bisa buat thread Twitter yang menjelaskan langkah-langkah yang kita ambil. Publik akan melihat kita profesional. Saya setuju. Dengan begitu, kita tidak melakukan fitnah dan justru mendidik publik untuk tidak mudah share informasi yang belum jelas. Jadi, tidak ada aksi demo yang spektakuler. Bisa aja ada Ais, tapi nanti setelah fakta kita kuat, aksi kita akan lebih bermartabat dan tuntutannya lebih konkret. Transparansi hasil investigasi bukan sekedar pecat. Kekuatan kita ada pada kebenaran data, bukan teriakan. Saya mulai melihat jalannya. Kita gabungkan semangat Ais, ketelitian Ana, prinsip Iza, dan kebijakan Akmal. Sasa, kamu bantu Ais untuk desain narasi media yang tepat. Oke. Aku tahu kalian benar. Aku terlalu fokus sama viralnya daripada substansinya. Mari kita kerjakan dengan cara yang benar. Laporan akhir sudah keluar. Hasil investigasi tim Ana membuktikan bahwa video itu editan. Kontennya adalah debat akademis yang panas, dan sang dosen memang bersuara keras. Tetapi tidak ada unsur cacian seperti yang dituduhkan. Rektorat telah meminta dosen tersebut untuk memperbaiki cara mengajar dan memfasilitasi mediasi. Tanggapan publik terhadap langkah kita sangat positif. Banyak yang memuji kita karena tidak gerasa gerusu. Kita berhasil menurunkan tensi dan meredam konflik yang tidak perlu. Aksi damai kita kemarin dengan membawa fakta lengkap justru dapat perhatian media yang lebih luas dan positif.
Kebenaran memang butuh proses, tapi hasilnya lebih kuat dan tahan lama. Inilah yang namanya bermusyawarah. Kita tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari jalan terbaik yang memuat nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan. Betul Akmal, hari ini kita tidak hanya menyelesaikan sebuah krisis, kita telah menunjukkan pada seluruh kampus bahwa perubahan yang baik harus dibangun di atas fondasi yang kuat, dengan menjunjung kejujuran, yang adil dengan membela yang benar, dengan bekerja sama tim, dengan musyawarah, dan dengan menuntut hak secara proporsional. Ini adalah kemenangan Pancasila dalam tindakan nyata kita. Perkenalkan, nama saya Syifa Hadju dengan NIM 172. Jangan ketawa anjing. Guys, kalian aja sambil kayak gini gitu tangannya anjing. Ya kan ini kan aku bicara. Gak usah lihat kamera anjir. Ulang.ふわふわのケーキ一口ずつ味わ